Hai Sobat Rangers, kembali lagi bersama Rangers Masa Kini, channel informatif yang akan menayangkan video-video menarik untuk menghibur kamu sekaligus menambah wawasan dari seluruh dunia. Sobat Rangers, tahukah kamu dalam sejarah Islam terdapat sebuah peristiwa bersejarah yang berhasil merubah ketentuan beribadah dari seluruh umat muslim yang ada di dunia? Peristiwa bersejarah tersebut adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sendiri merupakan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Bukan hanya sebatas itu saja, namun ternyata terdapat berbagai kejadian menakjubkan saat peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Nah Sobat Rangers, kira-kira apa aja sih peristiwa-peristiwa menakjubkan tersebut? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Oke deh Sobat Rangers, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Perjalanan secepat kilat. Sobat Rangers, peristiwa Isra Mi'raj diperingati setiap tanggal 27 Rajab yang pada tahun ini akan jatuh pada tanggal 28 Februari. Istilah Isra Mi'raj sebenarnya memuat dua kejadian berbeda. Peristiwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, dan peristiwa Mi'raj adalah kejadian dinaikannya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa melintasi langit ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam saja. Padahal, pada kenyataannya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina berjarak sekitar 1.500 km. Jika perjalanan menggunakan onta, maka dari Mekah ke Palestina memerlukan waktu sekitar 40 hari perjalanan loh sobat. Namun saat melakukan Isra Mi'raj, tentu saja Nabi Muhammad tidak menggunakan onta sebagai kendaraannya. Atas kuasa Allah, Nabi Muhammad mengendarai buruk saat melakukan Isra Mi'raj. Buruk adalah hewan yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Namun, buruk memiliki kecepatan secepat kilat atau cahaya. Pembedahan oleh Jibril. Sobat Rangers, kalau manusia biasa dioperasi, pasti yang menangani operasi tersebut adalah seorang dokter. Namun beda lagi nih ceritanya kalau manusia yang paling dicintai Allah yang dioperasi. Operasinya langsung dilakukan oleh malaikat. Salah satu peristiwa menakjubkan yang terjadi saat Isra Mi'raj adalah pembedahan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membedah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam sebanyak 4 kali loh sobat. Yang pertama saat Jibril membedah dada Nabi Muhammad ketika berusia 4 tahun. Yang kedua saat Jibril kembali membedah dada Nabi Muhammad pada usia 10 tahun saat mendekati usia akhir balik. Yang ketiga, malaikat Jibril membedah kembali saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun agar mampu menerima wahyu. Dan yang keempat, ketika Isra Mi'raj terjadi, malaikat Jibril kembali membedah dada Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam dan menguatkannya agar dipenuhi dengan iman. Bertemu dengan para nabi. Dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad melalui sebuah tangga yang terbuat dari perak dan emas. Tangga tersebut rupanya berasal dari surga Firdaus, berhiaskan permata dan di sebelah kanan kirinya dijaga oleh para malaikat. Dalam perjalanannya yang ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulunya di setiap lapisan langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Surga dan neraka. Saat melakukan perjalanan ke langit, Nabi Muhammad memasuki sebuah lembah dan mendengar suara mengenaskan dengan angin di sekitarnya yang berbau busuk. Nabi pun bertanya kepada Jibril, "Tempat apakah ini wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Inilah neraka jahanam." Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai siksa neraka, seperti siksa bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim, para pezina, dan bagi para penyebar fitnah.
Dan masih ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad pun berjalan menyaksikan keindahan surga. Di dalamnya terdapat sebuah sungai yang kedua tepinya adalah kerikil-kerikil dari mutiara. Selain itu, Nabi juga diajak ke Baitul Makmur, Ka'bahnya penduduk langit di langit ketujuh. Di sini sebanyak 70.000 penduduk langit beribadah setiap saatnya. Nabi juga melihat Arsy dan Sidrul Muntaha yang sangat indah dan tidak terlukiskan dengan kata-kata. Masya Allah, semoga kita semua bisa berkumpul di surganya dan dilindungi dari siksa api neraka ya sobat. Amin, amin, Allahumma amin. Bertemu langsung dengan Sang Pencipta. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad SAW saat melakukan Mi'raj adalah Sidrul Muntaha. Sidrul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ketujuh. Tidak ada satupun makhluk yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Dari sana, malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi menemani Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah harus pergi seorang diri. Dan di Sidrul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Nabi Muhammad sempat kebingungan mengenai salam yang pantas untuk diucapkan kepada Allah Ta'ala. Hingga Allah mewahyukan salam yang tepat dari hamba kepadanya, yaitu At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dan Allah pun menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan salam dari Allah, Nabi Muhammad tidak hanya ingat dirinya sendiri, tapi juga pada semua umatnya. Ia pun mengatakan, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan semua nabi dan rasul, juga para malaikat yang mendengarnya mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hadapan Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat dengan mewajibkan sholat 50 waktu dalam sehari. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk memperhatikan kemampuan umatnya dan meminta keringanan kepada Allah. Setelah 3 kali bolak-balik menghadap Allah, Nabi Muhammad akhirnya diberi keringanan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan begitu, tuntas sudah perjalanan Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Nah, Sobat Rangers, itu dia berbagai kejadian menakjubkan saat peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Oke deh Sobat Rangers, pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau kamu rasa video ini cukup menarik, kamu bisa share video ini, like, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Dan kalau kamu punya saran mengenai tema yang lebih menarik untuk dibahas, kamu bisa tulis di kolom komentar ya sobat. Oke deh Sobat Rangers, thank you so much for watching. Never stop curious and keep explore the world with Rangers masa kini.